Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan menyaksikan momen bersejarah pertemuan antara pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Kali ini bersama saya, Andin Wijaya. Saudara, Presiden Joko Widodo akan menjamu pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus di Istana Negara Jakarta hari ini sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, di mana dalam perjalanan apostolik di Indonesia, Paus Fransiskus akan terlebih dahulu melakukan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo. Rencananya dalam pertemuan itu akan membahas isu yang berkaitan dengan perkembangan global. Selain itu, pertemuan Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus ini mempererat hubungan kedua negara antara Indonesia dan Vatikan. Dan saudara, pemerintah sudah menyiapkan upacara penyambutan pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan di Istana Kepresidenan, di mana seremoni ini nantinya dilakukan sebelum Paus Fransiskus melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Dan nanti Presiden Joko Widodo akan menerima courtesy call Fransiskus di Istana Merdeka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, persambutan direncanakan akan berlangsung selama 30 menit. Dan nantinya juga usai pertemuan Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus, agenda akan berlanjut di Istana Negara. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Istana Merdeka, kita akan terhubung bersama rekan kita yaitu Semi Bastian. Selamat pagi, Semi. Ya, baik, selamat pagi Andi dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Istana Kemerdekaan, di mana saat ini sudah ada atau sudah kedatangan iring-iringan drum band untuk menyambut dari kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta atau di Indonesia. Dan informasi yang kami dapatkan saat lagi tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo di Istana Merdeka. Dan Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan para pejabat nantinya, masyarakat sipil dan juga korps diplomatik di Istana Negara di pukul 10:35. Untuk informasi yang kami dapatkan, ada beberapa undangan yang sudah datang di VIP, salah satunya adalah Presiden terpilih Republik Indonesia tahun 2024 hingga 2029, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan saat lagi kita akan segera menunggu kedatangan dari... Nah, baik saudara, berikut kami akan sampaikan, ini dia Paus Fransiskus yang sudah tiba di Istana Kemerdekaan Republik Indonesia yang disambut oleh puluhan murid dari SD dan juga SMP di Jakarta dengan menggunakan baju tradisional Republik Indonesia. Dan antusiasme dari kedatangan Paus Fransiskus ini sudah dinanti oleh masyarakat Indonesia. Dan seperti yang bisa dilihat di layar kaca Anda, para teman-teman dari sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama menggunakan baju tradisional Indonesia juga menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Istana Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara untuk arus lalu lintas di depan Istana Kemerdekaan saat ini ditutup dari Patung Kuda sampai dengan Jalan Merdeka Timur, tepatnya di daerah Istana Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat lagi tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama menyaksikan upacara kedatangan Paus Fransiskus di Istana Kemerdekaan. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi negara yang pertama dikunjungi dalam perjalanan apostolik ke-45 Paus Fransiskus. Dan pihak kepolisian Indonesia juga akan menurunkan 4.730 petugas gabungan untuk mengamankan kunjungan Paus ini. Dan kunjungan ini tidak hanya menjadi momen penting dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Vatikan, namun juga memiliki makna spiritual mendalam bagi umat Katolik di Indonesia. Dan
Kedatangan Paus Fransiskus ini nantinya akan disambut oleh Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya. Selain itu, nantinya juga akan ada informasi yang kami dapatkan. Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan para pejabat, masyarakat sipil dan juga korps diplomatik di Istana Negara. Sementara pada pukul 10.35 nanti juga ada agenda lain dari Paus Fransiskus bertemu dengan anggota Serikat Yesus atau Society of Jesus di kantor Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Dan untuk sore harinya, tepatnya pukul 16.30, Paus Fransiskus akan bertemu dengan para uskup, diakon, seminaris, katekis, dan orang-orang yang dibaktikan di Katedral Santa Maria yang diangkat ke surga. Dan dengan maksud kami dengan memakai baju tradisional, anak-anak SD SMP yang sudah menyambut Paus Fransiskus ini menandakan bahwa keberagaman ditunjukkan kepada Paus Fransiskus dan pastinya menggambarkan keamanan Indonesia dan juga keberagaman Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Dan selain itu, informasi yang kami dapatkan juga, nanti pada sore hari Paus Fransiskus akan menemui kaum muda dari Scholas Okorontes di Youth Center Geraha Pemuda Senayan. Dan hari ini, tepatnya nanti kita akan saksikan bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat, akan ada upacara penyambutan Paus Fransiskus yang akan dilanjutkan pertemuan antara Paus Fransiskus bersama dengan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Dan Paus Fransiskus datang ke Istana Baik, terima kasih rekan Semi yang langsung berada di Istana Merdeka mengabarkan situasi terkini, dan kita lihat sama-sama saudara bahwa saat ini Paus Fransiskus telah masuk dari gerbang utama menuju Istana Merdeka dan disambut oleh 500 anak sekolah yang sudah berdiri di jalur yang dilewati mobil Paus Fransiskus, di mana memang kita lihat juga Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah berdiri akan menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini mobil sudah berhenti, di mana kita lihat memang Paus keluar dan akan duduk di ya, baik. Dan kita lihat memang mobil yang dipakai sama dengan mobil yang kemarin dipakai oleh Paus Fransiskus. Ini menandakan kesederhanaan dari seorang Paus Fransiskus. Kita lihat Paus Fransiskus sudah keluar dari mobil dan duduk di kursi roda. Kita lihat Paus melambaikan tangan kepada anak-anak yang 500 anak-anak yang sudah datang menunggu Paus Fransiskus di Istana Merdeka. Dan tentunya juga Presiden Joko Widodo langsung bersalaman menyambut kunjungan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka. Dan nantinya saudara akan ada prosesi. Kita lihat Paus Fransiskus dan juga Presiden Jokowi berjalan bersama menuju selasar Istana Merdeka untuk nantinya akan mengikuti upacara penyambutan pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan di Istana Kepresidenan.
Dalam kunjungan ini merupakan kunjungan yang pertama kali untuk Paus Fransiskus dan tentunya ini juga merupakan kunjungan bersejarah bagi Indonesia. Di mana kunjungan ini sebelumnya memang sudah direncanakan beberapa tahun lalu namun sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Presiden Jokowi dan juga Paus Fransiskus berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Ya, saudara, baru saja kita menyaksikan lagu kebangsaan kedua negara, yaitu yang pertama lagu kebangsaan Vatikan O Roma Felix dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan nantinya Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo akan menyaksikan defile untuk masuk ke Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga hadir mendampingi Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, dan juga tadi kita lihat ada Muhajir Effendi. Ya, saudara, dalam konferensi pers kemarin Presiden Jokowi menyampaikan memang kedatangan Paus Fransiskus ini merupakan kunjungan bersejarah bagi Indonesia, di mana sebelumnya Paus Fransiskus adalah pimpinan Paus Vatikan ketiga yang datang ke Indonesia. Sebelumnya Paus Paulus ke-6 yaitu pada tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Presiden Jokowi juga menekankan Indonesia dan Vatikan ini memiliki komitmen yang sama untuk menjaga perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan manusia. Tentunya nanti Paus Fransiskus juga akan melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh selama 4 hari di Indonesia. Sebelumnya juga Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kaumas menyatakan bahwa dalam perjalanan apostolik di Indonesia, Paus Fransiskus ini akan terlebih dahulu melakukan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo, dan rencananya pertemuan itu akan membahas isu yang berkaitan dengan perkembangan global. Dan saudara, selama di Indonesia, Paus Fransiskus akan berkunjung ke beberapa tempat seperti Istana Kepresidenan, Kedutaan Besar Vatikan, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal hingga kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan memimpin misa suci di Stadion Utama GBK. Saat ini Paus Fransiskus dan juga Presiden Jokowi tengah menyaksikan para pasukan defile. Dan nantinya juga Paus Fransiskus dan Presiden Jokowi akan masuk ke Istana Merdeka untuk menuju veranda. Perjalanan apostolik Paus ini, saudara, tidak hanya akan berhenti hanya di Indonesia saja, namun Paus Fransiskus juga akan menyambangi kawasan Asia Pasifik seperti Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura hingga berakhir pada 13 September 2024. Ada beberapa hal menarik tentang Paus Fransiskus, saudara, di mana Paus Fransiskus ini berbicara memakai bahasa Spanyol ketika menyampaikan pesan-pesan penting. Bahasa ibu bagi Fransiskus ini sebenarnya bukan bahasa utama yang digunakan sehari-hari, namun ketika bicara dalam forum formal atau bertutur dengan para koleganya di Tahta Suci Vatikan, Fransiskus lebih sering menggunakan bahasa Italia.
Dan dalam pidato-pidato kunjungan apostolik, Paus Fransiskus juga kerap spontan berbahasa Spanyol seperti dalam penerbangan menuju ke Indonesia dari Roma pada 2 September 2024 kemarin. Kepada sejumlah jurnalis, ia berbicara berbahasa Italia bercampur Spanyol untuk menyampaikan responnya terhadap isu-isu yang dibawa oleh jurnalis. Kita lihat Presiden terpilih Prabowo Subianto menyapa kedatangan Paus Fransiskus dan juga ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Yang juga mendampingi Presiden Joko Widodo dengan kedatangan ataupun kunjungan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka Jakarta. Kita lihat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan Muhadjir Effendi. Ada juga Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Dan beberapa menteri lainnya juga hadir untuk memberikan ucapan selamat datang kepada Paus Fransiskus di Istana Merdeka Jakarta. Kita lihat memang yang hadir di Istana Merdeka juga ikut bersalaman dan juga menyapa kedatangan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka Jakarta. Dan sesaat lagi Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo akan menuju veranda melewati ruang oval di Istana Merdeka Jakarta untuk melakukan foto bersama dan nantinya akan menuju ke Istana Negara. Dan saudara, usai pertemuan Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus ini, agenda akan berlanjut di Istana Negara, di mana nantinya Paus Fransiskus dan Presiden Jokowi akan bertemu dengan para pejabat masyarakat sipil hingga duta besar di Istana Negara. Persambungan ini juga akan berlangsung selama 1 jam sebelum Fransiskus melanjutkan rangkaian kunjungan di Jakarta bertemu dengan komunitas Katolik. Tentunya masyarakat Indonesia sangat menyambut dengan hangat lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan nantinya perjalanan apostolik Paus ini tidak hanya akan berhenti di Indonesia saja, saudara, namun juga Paus Fransiskus akan menyambangi kawasan Asia Pasifik seperti Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura hingga berakhir pada 13 September 2024. Kita lihat Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo sudah memasuki ruangan veranda dan akan melakukan penandatanganan buku tamu .
Dan tadi kita juga sudah lihat bersama seremoni yang ataupun upacara penyambutan pemimpin gereja Katolik sekaligus kepala negara Vatikan di Istana Kepresidenan. Kalau kita bicara pada Selasa 3 September 2024, saudara, dalam penerbangan Paus Fransiskus menuju Jakarta ini memang menarik perhatian masyarakat Indonesia ataupun masyarakat di luar Indonesia yang melihat kesederhanaan Paus Fransiskus. Dan dalam penerbangan menuju Jakarta juga Paus Fransiskus berterima kasih kepada media karena telah menemani penerbangan yang digambarkan sebagai penerbangan terpanjang yang pernah Paus Fransiskus lakukan. Kunjungan Paus ke Jakarta ini menandai perjalanan pertama dari lawatannya selama 12 hari di Asia Pasifik yang merupakan perjalanan terpanjang dalam kepausannya. Dan kemarin Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dengan penerbangan charter ITA Airways bersama rombongan dan wartawan yang menemaninya. Dengan duduk di kursi roda, saat ini juga Paus berusia 87 tahun. Di mana Paus Fransiskus terpilih menjadi Paus ke-226 Gereja Katolik pada 13 Maret 2013 lalu. Tentu Paus Fransiskus ini dipilih setelah pengunduran diri Paus Benediktus XVI. Dan saat ini Paus Fransiskus memang terkenal membawa perubahan ke Vatikan, termasuk fokusnya pada kesederhanaan, kerendahan hati, dan pembaruan. Kita lihat Paus Fransiskus sudah menandatangani buku tamu dan didampingi Presiden Joko Widodo akan melakukan foto bersama. Setelah nantinya Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo melakukan foto bersama dan menuju ruang veranda, tentu akan saat ini langsung menuju ke ruang veranda, tentunya untuk membahas isu yang berkaitan dengan perkembangan global. Tentu juga pertemuan ini sekaligus mempererat hubungan kedua negara antara Indonesia dan Vatikan. Saudara, ada beberapa fakta menarik tentang Paus Fransiskus. Namun kita lihat sebelumnya memang saat ini Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo menuju ke ruang veranda untuk melakukan atau membahas isu yang berkaitan dengan perkembangan global. Namun juga kita akan masih menunggu apa bahasan-bahasan yang juga disampaikan antara Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo. Kita lihat memang momen bersejarah ini adalah momen yang dinantikan juga oleh masyarakat Indonesia, di mana Paus Fransiskus adalah pimpinan Paus Vatikan ketiga yang datang ke Indonesia.
Sebelumnya, Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan Yohanes Paulus ke-2 pada tahun 1989. Tentu ini menekankan Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama untuk menjaga perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan manusia. Saudara, kalau kita lihat memang ada beberapa hal menarik tentang Paus Fransiskus, di mana biasanya Paus Fransiskus ini berbicara memakai bahasa Spanyol ketika menyampaikan pesan penting. Dan bahasa ibu bagi Fransiskus ini sebenarnya bukan bahasa utama yang ia gunakan sehari-hari. Namun ketika bicara dalam forum formal atau bertutur dengan para koleganya di Tahta Suci Vatikan, Fransiskus lebih sering menggunakan bahasa Italia. Dan dalam pidato-pidato kunjungan apostolik, Paus Fransiskus juga kerap spontan berbahasa Spanyol dalam penerbangan menuju ke Indonesia dari Roma. Dan kita lihat memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa akan ada 3 bahasa, yaitu bahasa Italia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Saat ini Presiden Jokowi juga ditemani oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membahas membahas isu yang berkaitan dengan perkembangan global saat ini. Dan saudara, nantinya usai pertemuan Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus akan ada agenda lanjutan, yakni di Istana Negara. Nantinya Paus Fransiskus dan Presiden Jokowi akan bertemu dengan para pejabat, masyarakat sipil hingga duta besar di Istana Negara. Ya, saudara, saat ini Paus Fransiskus dan juga Presiden Jokowi tengah membahas ataupun berbincang di Istana Merdeka sebelum nanti lanjut ke Istana Negara. Saya ingin sampaikan fakta menarik dari Paus Fransiskus yang terpilih menjadi Paus ke-226 Gereja Katolik pada 13 Maret 2013 lalu, di mana ia dipilih setelah pengunduran diri Paus Benediktus ke-16. Dan Paus Fransiskus ini membawa perubahan ke Vatikan, termasuk fokusnya pada kesederhanaan, kerendahan hati, dan pembaruan. Dan kalau kita lihat juga kemarin ada fakta menarik lainnya ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia dengan perjalanan memakai mobil Innova. Dan memakai maskapai Ita Airways bersama dengan para awak media yang menemani Paus Fransiskus dalam perjalanan. Tentu ada fakta menarik lainnya, itu pertama, Paus Fransiskus ini menyandang banyak atribut sebagai yang pertama dalam posisinya saat ini, di mana tercatat dia adalah Paus pertama dari luar Eropa dalam 1200-an tahun terakhir. Dan kalau kita melihat ke belakang, Paus non-Eropa sebelumnya adalah Gregorius III yang lahir di wilayah Suriah modern. Dia terpilih pada 731 dan menjabat sampai 741. Selain itu, Paus Fransiskus juga menjadi serba pertama dari sejumlah aspek lain. Sebut saja pertama dari benua Amerika Latin, pertama dari Argentina, pertama dari Ordo Serikat Yesus, hingga pertama yang mengenakan nama Fransiskus. Selain itu juga Paus Fransiskus mempunyai riwayat pendidikan yang mentereng.
para Jesuit ini dikenal dengan riwayat mereka di bidang pendidikan. Hal ini juga termasuk bagi Paus Fransiskus sebelum bergabung dengan ordo tersebut, memperoleh gelar master di bidang kimia, dan setelah masuk, Paus Fransiskus memperoleh gelar di bidang filsafat dan teologi. Selain itu, pemilik nama asli George Mario Bergoglio ini juga pernah menjadi pengajar. Selain bidang lulusannya, dia turut juga mengajar sastra dan psikologi di tingkat perguruan tinggi sebelum diangkat menjadi uskup. Dan pemirsa, Paus Fransiskus ini memang ternyata yaitu penggemar sepak bola. Terlepas dari statusnya, Paus Fransiskus ini merupakan penggemar berat sepak bola. Dia bahkan memilih klub andalan yang disukai, yakni klub favorit Paus Fransiskus adalah San Lorenzo dari negara asalnya, Argentina. Selama bertahun-tahun dalam jabatannya, dia juga sudah sering bertemu para pesepak bola terkenal dunia. Dan kalau kita lihat juga Paus Fransiskus ini memiliki riwayat kesehatan yang hanya mempunyai satu paru-paru saat remaja, di mana Paus Fransiskus menderita infeksi pernapasan serius. Namun kondisi tersebut membuatnya terpaksa menjalani operasi pengangkatan paru-paru. Meski begitu, saudara, keterbatasan itu juga tidak menghalanginya untuk menjalani kehidupan yang aktif dan produktif. Hidup dengan satu paru-paru telah membentuk perspektif Paus Fransiskus tentang kesehatan dan ketahanan manusia, sehingga dirinya sering berbicara tentang pentingnya merawat tubuh serta mendorong gaya hidup sehat. Dan ada juga di mana Paus Fransiskus ini pertama yang ke Indonesia dalam 35 tahun terakhir. Sebelum Paus Fransiskus, Indonesia yang pernah dikunjungi beberapa pemimpin tertinggi gereja Katolik lain, di antaranya Paus Paulus VI pada 1970, lalu kunjungan terakhir terjadi pada 1989 ketika gereja Katolik Roma dipimpin oleh Paus Yohanes Paulus II. Artinya momen tersebut ini sudah berlalu sekitar 35 tahun yang lalu. Dan hari ini kembali sejarah diukir antara Paus Fransiskus dan juga Presiden Jokowi bertemu di Istana Merdeka, dan Paus Fransiskus juga akan melakukan perjalanan apostolik yang tidak hanya di Indonesia saja, melainkan akan menyambangi kawasan Asia Pasifik seperti Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura hingga berakhir pada 13 September 2024. Dan saudara, sebelumnya Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin juga menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kunjungan Paus ke Indonesia ini adalah bagian dari gerakan persaudaraan sedunia. Persaudaraan sedunia ini dicetuskan di Abu Dhabi dalam gerakan kemanusiaan dan persaudaraan. Tokoh sentralnya adalah Grand Sheikh Al-Azhar dan Paus Fransiskus. Di Indonesia sendiri, saudara, bahkan gerakan ini memberikan penghargaan untuk dua ormas terbesar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dari 4 penghargaan, Indonesia mendapatkan penghargaan kehormatan tersebut. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan ini menjadi momen membangun persahabatan dan persaudaraan seluruh bangsa di dunia apapun latar belakang agamanya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan Paus Fransiskus dan bangsa Indonesia menyambut dengan penuh kegembiraan dan persahabatan.
Dan saudara, memang pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus ini menunjukkan sikap kesederhanaan yang mencolok saat tiba di halaman Istana Kepresidenan Jakarta tadi pagi yang sudah kita saksikan bersama-sama, di mana Paus menggunakan mobil yang sehari-hari yang cukup banyak digunakan masyarakat Indonesia, yakni Toyota Kijang Innova Zenik berwarna putih dan bernomor polisi SCV1. Paus Fransiskus juga bertolak dari penginapan di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, melewati pintu Monas di Taman Pandang menuju Istana Merdeka Jakarta. Dan saudara, terpilihnya Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus lantaran di negeri dengan berpenduduk 279 juta jiwa dan mayoritas beragama Islam ini, populasi pemeluk Kristen sekitar 20,5 juta orang, dengan 8,5 juta diantaranya adalah umat Katolik. Dan nantinya setelah melakukan rangkaian kegiatan kenegaraan di Istana Kepresidenan Jakarta, Paus Fransiskus yang bernama asli George Mario Bergoglio akan dijadwalkan melakukan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Jesuit di Apostolik Nunsiantura Kantor Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Nantinya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, mantan Uskup Agung Buenos Aires itu dijadwalkan bertemu para uskup, imam, diakon, biarawan, biarawati, seminaris, dan katekis di Gereja Maria diangkat ke surga, Gereja Katedral Jakarta. Sementara kaum muda dari Scholas Occurrentes diberi kesempatan berjumpa Paus Fransiskus di Youth Center Geraha Pemuda Senayan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan besok Kamis 5 September 2024, saudara, Paus Fransiskus dijadwalkan menghadiri interreligious meeting atau pertemuan dengan para tokoh antaragama di Masjid Istiqlal Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Disusul pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan sore harinya, yakni pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Paus akan mengadakan Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta yang akan dihadiri puluhan ribu umat Katolik. Ya, saudara, kita masih menunggu rangkaian ataupun pertemuan antara Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Breaking News TVRI.